Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Atalan Sakina dengan NIM 40030626522 dari kelas PTRB. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum sekaligus pembahasan mengenai 3 materi, yaitu yang pertama adalah head kritis, karhutlah, dan juga bencana hidrometeorologi. Dan selamat menikmati. Yang pertama kita akan memasuki praktikum materi mengenai identifikasi lahan kritis, yaitu mempertimbangkan 3 hal, yaitu FCD atau Forest Canopy Density, slope, dan juga erosivitas. Kemudian untuk tahap pertama kita adalah melakukan kegiatan FCD. FCD didapat dengan cara menggunakan beberapa band, yaitu band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10, dan masing-masing band itu dipastikan terletak di proyeksi yang sesuai dengan studi, yaitu proyeksi BGS 1994 49S. Dan setelah itu kita masuk ke tahap TOA, di mana TOA-nya itu dengan cara kita bisa klik raster kalkulator TOA masing-masing band, yaitu contohnya di sini kita menggunakan band 2, kemudian dikali oleh ini teman-teman reflectance mol band 2 ini, dan juga tanda kurung dikurangin dengan reflectance at band 2. Oke, selanjutnya kita output dan oke saja. Kemudian yang selanjutnya, lakukan hal itu berulang kali sebanyak band-band yang kita sudah sediakan untuk berubahnya dari band menuju TOA. Kemudian yang selanjutnya, berikut ini adalah hasilnya salah satu, yaitu contohnya adalah TOA-nya. Untuk ini TOA band 2. Kemudian selanjutnya kita bisa API, yaitu Advanced Vegetation Index, di mana untuk memperolehnya ini dengan cara raster kalkulator dengan rumus yang tertera, kemudian di output, kemudian di OK, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga ada BSI atau Bare Soil Index, di mana untuk mendapatkannya yaitu kita sama-sama menggunakan raster kalkulator dengan rumus seperti berikut, menggunakan band 7, 4, 5, dan juga 2, yang pertama dikurang, kemudian dibagi dengan tambahan, kemudian di output, kemudian di OK. Setelah itu kita bisa melakukan VD atau vegetasi intensity, yaitu dengan cara sama masuk ke principal components. Kalau yang ini bisa components teman-teman, jadi kita bisa masukkan input rasternya itu berupa API dan juga BSI yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemudian kita output sesuai tempat selera, kemudian di OK. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke SI atau shadow index, di mana ini masuk ke raster kalkulator, yaitu dengan rumus seperti berikut. Kemudian kita OK saja. Kemudian untuk selanjutnya ada TI, yaitu kita langsung aja masuk ke raster kalkulator, di mana untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita OK saja. Kemudian selanjutnya ada SSI atau Scale Shadow Index, di mana untuk kita mendapatkannya adalah dengan principal components, yaitu menginput SI dan juga TI, kemudian output dan juga di OK saja. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengolahnya FCD, yaitu dengan rumus kalkulator, yaitu square root, kemudian kita masukkan PD yang dikali dengan SI, kemudian ditambah 1, kemudian sesuai dengan output, dan kemudian OK. Oke, untuk selanjutnya FCD sudah selesai, kita masuk ke tahap slope, di mana untuk tahapan slope ini sendiri membutuhkan beberapa dam. Beberapa dam ini disesuaikan dengan wilayah studi Kabupaten Semarang supaya pas penggunaannya. Untuk itu, karena kita sudah membutuhkan 4, yaitu damdas yang saya klik, kemudian bisa menggabungkannya damdas potongan ini dengan mosaic to new raster dengan berikut ini, kemudian outputnya disesuaikan, kemudian di OK. Kemudian untuk hasilnya gabungan itu sendiri adalah sebagai berikut yang sudah digabung. Kemudian kita potong sesuai wilayah kita masing-masing, yaitu Kabupaten Semarang, dengan mengklipnya, yaitu seperti ini. Dan untuk mendapatkan slope adalah dengan cara kita masuk ke tahap slope, kemudian kita bisa masukkan tadi hasil klip yang sudah kita buat sebelumnya, output dan juga OK. Dan untuk hasilnya slope adalah seperti berikut. Oke, yang selanjutnya setelah kita masuki slope, yang ketiga adalah erosivitas atau tingkat erosi. Itu sendiri membutuhkan curah hujan jenis tanah, kemudian lereng, tutupan lahan. Dan curah hujan ini sendiri kita jangan lupa sesuaikan dengan jurnalnya, kita tambahkan yaitu base, kemudian supaya kita bisa mengetahui R-nya. Jenis tanah juga sama, yaitu nilai K dan sebagainya. Dan untuk masing-masing ini kita lakukan raster poligon
supaya mendapatkan nilai rasternya dari masing-masing aktivitas tutupan lahan, kepiringan, dan sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya dari aktivitas yaitu kita bisa mengklasifikasinya yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu sudah mendapatkan aktivitas, slope, dan juga FCD, di mana kita bisa mereklasifikasi untuk yang salah satunya untuk yang slope adalah seperti berikut. Contohnya slope adalah seperti berikut, kita masukkan saja yang slope hasil tadi, kemudian classify-nya kita buat menjadi 5, dengan ininya adalah equal interval, dan kemudian di OK saja, kemudian output, dan jangan lupa di OK. Lakukan hal yang sama, slope dengan erosivitas itu sama-sama classify-nya 5, dan FCD juga sama-sama 5, tetapi untuk membedakannya adalah untuk FCD itu tuh nanti dibalik nilainya. Seperti itu. Kemudian untuk hasilnya itu sendiri adalah seperti berikut. Setelah kita itu adalah hasil seperti ini, hal ini hasilnya itu didapat dengan cara weighted overlay, di mana hasil-hasil tadi kayak diklasifikasi FCD, slope, dan juga erosivitas, kita weighted overlay, yaitu dengan set equal influence. Jangan lupa from-nya itu 1, dan 2-nya itu 5. Kemudian kita bisa output-nya kita lakukan di mana, dan juga itu hasil dari identifikasi lahan kritis. Baik, kita masuk ke pembahasan pada materi yang pertama, yaitu mengenai identifikasi lahan kritis pada wilayah studi Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah peta identifikasi lahan kritis yang sudah kita praktikkan. Untuk lahan kritis ini, klasifikasinya terdapat 4 kelas dan didominasi oleh kelas 2. Selanjutnya pada lahan kritis, itu salah satu penyebabnya adalah dapat terjadi karena eksploitasi hutan yang berlebihan. Untuk solusinya sendiri adalah dengan melakukan pengembangan keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah perluasan penghijauan. Yang ketiga pembuatan sekedan atau terasering. Dan yang keempat adalah pengembalian fungsi das. Untuk materi pada hari ini yang saya sampaikan bersumber dari ilmugeografi.com dan juga jurnal dari UGM, yaitu berjudul Kajian Indikatif Lahan Kritis sebagai Strategi Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Subdas. Materi yang kedua yaitu mengenai praktikum identifikasi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah studi yang kita gunakan ini adalah Kabupaten Seruyan, di mana ini terletak di Kalimantan Tengah. Untuk tahapan yang pertama kali kita akan melakukan tingkat kebakaran itu sendiri, area kebakaran, yaitu dengan melakukan NPR terlebih dahulu. NPR ini didapat dengan kita menggunakan TOA band 5 dan juga 7 yang di raster kalkulator dengan rumus seperti berikut, di output kemudian di OK saja. Untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita melakukan NPR, selanjutnya NPR ini akan kita di kelas menjadi 5 kelas. Sama seperti tahapan yang sebelumnya, yaitu di mana NPR ini kita lakukan reclassify, kemudian untuk classify-nya kita buat equal interval, dan juga kelasnya 5. Dan jangan lupa ini untuk out sama new-nya kita perhatikan, untuk new-nya itu dibalik kalau yang NPR ini di output dan juga di OK saja. Untuk hasilnya sendiri, hasil reclassify adalah sebagai berikut. Terdapat 5 kelas. Kemudian selanjutnya kita bisa menginput SLP tutupan lahan, di mana SLP tutupan lahan ini tuh macam-macam teman-teman, dan kita sesuaikan dengan skor ini, di mana skor penentuan ini kita juga perhatikan titik hotspot-nya, di mana semakin dekat dengan titik hotspot, maka otomatis dia akan semakin tinggi nilainya karena dia akan semakin dekat dengan itu dan rentan akan terbakar seperti ini. Untuk tutupan lahan sendiri, setelah dilakukan dissolve, kemudian scoring, kemudian setelah itu akan terbentuk seperti ini. Tutupan lahannya sudah kita scoring juga ada 5, kemudian yang selanjutnya kita melakukan multiple ring buffer, yaitu ada 2 di sungai sama jalan. Untuk yang membedakannya adalah seperti ini. Kita akan melakukan yang terlebih dahulu untuk yang sungai, di mana kita masuk ke tahap multiple ring buffer. Untuk yang sungai, kita masukkan saja Sungai Seruyan, kemudian untuk distance-nya sama 500. Jadi ini kelipatannya 500, 900, 1000, 900, 2000, jadi 500. Kemudian kita
buffer menjadi method dan ini ya distance, kemudian ini all dan di oke saja. Untuk penentuan sungai maupun jalan itu sama distance-nya ini, perbandingannya itu selisihnya 500, tetapi untuk yang membedakannya, nanti pada saat reclassify, kemudian sungai seperti ini di oke saja. Untuk yang hasilnya buffer, untuk sungainya adalah seperti berikut. Kemudian untuk yang satunya yaitu yang jalan, di mana jalan itu sama, seperti ini juga. Tapi untuk hasilnya adalah seperti berikut. Oke, setelah kita muter-muterin buffer, kemudian selanjutnya kita akan melakukan reclassify, di mana untuk yang reclassify ini, untuk terdapat sedikit perbedaan antara sungai dan juga jalan, di mana kalau sungai ini, kita masukkan saja yang hasil tadi sudah kita buffer, kemudian ininya itu penentuannya new values-nya sama-sama reclassify-nya equal interval, tetapi untuk ini waktu jaraknya 1 sampai 5 urut. Tapi kalau misalkan yang sungai, kalau misalkan yang jalan itu terbalik, yaitu 500-nya itu 5, 500 sampai 1000-nya 4, malah menurun karena terbalik tidak berbanding lurus sebaliknya. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita melakukan refilling buffer, kita melakukan untuk hasil reclass-nya sendiri itu seperti ini untuk yang jalan dan juga sungai. Oke, selanjutnya kita melakukan yang penutupan lahan hutan, di mana lahan hutan ini kan terdapat beberapa hutan yang sesuai dengan ketentuan jurnalnya yang sudah dilakukan scoring. Contohnya HL itu menduduki 1 dan APL itu 5. Kemudian kita melakukan penutupan lahan yang sesuai dengan gambut sama non-gambutnya. Sudah kita proses, hasilnya adalah seperti berikut. Jadi di sini ada peruntukan lahan gambut sama non-gambut yang menunjukkan bahwa yang gambut itu tuh yang 5 dan yang 1 itu tuh yang non-gambut. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke tahap LST, di mana LST ini kita lakukan reclass seperti tahap sebelumnya, yaitu kita masuk setelah kita melakukan, kita sudah menentukan dia TOW yang pakai itu 4, 5, 10, sama 11. Jadi kita tuh mosaik terlebih dahulu potongan-potongan klipnya. Kemudian kita merge, di mana merge-nya itu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti itu dan setelah itu dilakukan untuk menggabungkannya, dan untuk reclass sendiri adalah seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir adalah setelah kita mendapatkan beberapa hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan lahan ini, selanjutnya kita bisa melakukan weighted overlay yang sudah kita dapatkan tadi, di mana weighted overlay ini kita lakukan masukkan saja tadi yang hasil dari kelas NBR, kemudian hasil dari kelas TL-nya atau penutupan lahan, dari kelas lahan hutan, dari kelas LST, penggunaan lahan gambut, buffer sungai yang tadi sudah kita buat, sama buffer jalan yang tadi kita sudah buat. Kemudian ini set equal influence aja, dan formnya 1 dan tunya tuh 5. Ininya juga 1 sama 5. Kemudian ini diatur kemudian oke saja. Setelah itu, setelah weighted overlay berhasil, maka potensi karhutla akan muncul dan seperti ini. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembahasan mengenai potensi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah studi Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Oke, seperti yang terlihat dalam gambar, bahwasanya setelah kita melakukan praktikum, untuk potensi karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan ini terdapat klasifikasi sebanyak 5 kelas, dan didominasi oleh kerawanan yang sedang, dibuktikan dengan warna kuning. Kemudian untuk karhutla itu sendiri, karhutla ada kebakaran hutan dan lahan gambut terutama yang terjadi dengan cara membakar permukaan hutan maupun semak api yang merembet dan membakar lapisan organik yang di bawah lantai hutan atau juga lahan gambut. Untuk solusinya sendiri, untuk mengendalikan kebakaran hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan mobilisasi dukungan sarana dan prasarana baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian dari karhutla itu sendiri, penyebabnya bisa terjadi dalam faktor alam maupun manusia. Untuk yang alam sendiri bisa dari sambatan petir ataupun yang cukup panas sehingga menimbulkan percikan api. Kemudian untuk yang dari buatan sendiri, bisa dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti membakar secara tidak semenang untuk
materi pada karhutla ini saya dapat pada jurnal di buku Hackhes tahun 2008. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu praktikum identifikasi bencana hidrometeorologi. Yang pertama ada banjir, dengan tahapan yang pertama yaitu kita membuat 3 NDWE dengan menggunakan TOA band yang berbeda-beda. Yang pertama kita menggunakan TOA band 5 dan juga 7, masuk ke klaster kalkulator dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama dikurangi dan yang kedua ditambah, kemudian dicek kembali supaya tidak terjadi error. Kemudian outputnya bebas dan kemudian oke. Untuk hasilnya sendiri adalah seperti berikut. Nilai maksimumnya 0,8 dan lakukan hal yang sama untuk NDWI 2 dan juga 3. Karena kita menggunakan NDWI yang ketiga adalah TOA band 3 dan juga 7, maka menghasilkan nilai yang paling maksimum yaitu 0,9. Otomatis yang akan kita pilih menggunakan untuk proses ini adalah untuk NDWI yang ketiga. Untuk tahapan yang selanjutnya adalah kita bisa mengekstrak DEM yang sudah sesuai dengan UTM, yaitu Kabupaten Semarang 1994 49S. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu extract by mask. Kita masukkan yaitu DEM Kabupaten Semarang yaitu berupa UTM, kemudian output bebas, kemudian di OK. Kemudian yang tahapan extract by mask sendiri untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk yang tahapan yang ketiga adalah Hillshed. Kita menggunakan bantuan dari Hillshed. Yaitu kita bisa masukkan saja DEM Kabupaten Semarang yang sudah kita buat sebelumnya. Output rasternya itu bebas dan kemudian di OK saja. Untuk hasil dari Hillshed-nya sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada fill, di mana fill ini kita juga gunakan fill. Masukkan saja DEM Kabupaten Semarang yang sudah kita buat sebelumnya, output bebas dan kemudian OK. Untuk hasilnya sendiri dari fill adalah ini. Kemudian selanjutnya adalah flow direction, di mana kita menggunakan untuk input rasternya sama-sama yaitu DEM Kabupaten Semarang. Untuk output yang bebas dan kemudian di OK. Hasil dari flow direction adalah ini. Kemudian selanjutnya adalah flow accumulation dengan menggunakan flow accumulation dan Kabupaten Semarang sebagai input flow-nya, output bebas dan yang lain default saja, kemudian OK. Kemudian yang selanjutnya kita bisa polygon to raster curah hujan, yaitu kita bisa polygon to raster, inputnya yaitu curah hujan, di mana field-nya field, kemudian outputnya bebas dan yang lain default saja, kemudian OK. Untuk hasil dari raster polygon to raster itu sendiri adalah sebagai berikut. Ada 4 kelas. Kemudian selanjutnya ada reclassify. Ada 4 reclassify. Yang pertama adalah curah hujan, di mana curah hujan ini ada 2 reclassify, yaitu yang pertama kita menggunakan curah. Disesuaikan saja sesuai belum harus, berarti ini 1, 2, sesuai urutan, kemudian ini 4, kemudian di OK, diatur settingan tempat dan juga di OK. Kemudian untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian dari curah hujan yang sudah kita reklasifikasi sebelumnya, kita reklasifikasi kembali, yaitu dengan menggunakan curah hujan ini, reklasifikasi yang kedua, yang pertama, yang tadi yang sudah kita itu, bedanya field-nya itu value, kemudian ini kita ganti aja, ini 1, 2, 3, sama ini 4, kemudian di setting penyimpanan dan OK. Untuk hasilnya sendiri, dari reclassify yang kedua dari curah hujan ada sebagai berikut. Ada 4 kelas. Kemudian reclassify yang kedua adalah Hillshed, di mana Hillshed ini agak sedikit berbeda karena dia apabila dia nilainya semakin kecil, maka otomatis dia skornya malah jauh lebih tinggi. Ini kita equal interval, oke. Dan ini kita buat paling tinggi 4, ini 3, ini 2, ini 1, kemudian output dan oke. Kemudian untuk hasil dari Hillshed-nya sendiri, reclassify adalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita reclassify dari NDWI, sama-sama reclassify, kemudian NDWI kita masukkan. Untuk field-nya value dan classify-nya 4, sama-sama 4, semuanya equal interval, oke. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, kemudian di oke saja. Untuk hasilnya sendiri dari NDWI adalah sebagai berikut. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah classify dari flow accumulation. Kita masukkan, classify-nya kita buat 4 juga, equal interval, kemudian kita oke saja, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Terdapat 4 kelas. Oke, selanjutnya kita weighted overlay dari reclassify hasil yang dari kita sudah buat, curah hujan, Hillshed, NDWI, dan juga flow accumulation. Kita weighted overlay semuanya dengan perbandingan semuanya untuk mencakup 100%,
curah hujan menempati persentase yaitu 40, kemudian yang lainnya 20, dan untuk yang paling bawah juga 20. Otomatis nilainya akan 100%. Kemudian kita oke saja, jangan lupa di outputnya juga. Kemudian hasil dari weighted overlay adalah sebagai berikut. Di mana terdapat 3 kelas, dan inilah hasilnya. Identifikasi kekeringan, yang pertama ada NDDI, DDI sama TDI. Nah, yang pertama adalah NDDI, kita bisa buka Rascal kalkulator, yaitu untuk rumusnya sendiri, NDDI adalah float, NDVI dikurangi NDVI 3, dibagi dengan NDVI dikurangin NDVI ditambah NDVI 3, dan jangan lupa untuk dicek expected error, output diletakkan bebas, kemudian di OK. Untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian kita melakukan reclassify untuk yang NDDI ini dengan cara kita buka reclassify. Kita buka reclassify. Dan klasifikasinya kita buat menjadi 5 kelas, di mana kita buat metodenya itu manual saja. Kita isi perlahan, 0,01, 0,15, 0,12, sama 1, dan di bawahnya kita default saja. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita OK, dan output kemudian OK saja. Untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu identifikasi yang kedua ada DDI, di mana DDI ini kita juga masuk lagi-lagi ke raster kalkulator dengan menggunakan band 5 dikurangi band 4, dikurangi dalam kurung band 5 dikurangi band 7. Jangan lupa dicek supaya tidak error, output, dan di OK saja. Kemudian untuk hasilnya dari raster kalkulator DDI adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke reclassify kembali, di mana kita membuatnya menjadi 6 kelas, dengan metodenya itu sama-sama kita buat manual. Kita isi perlahan 0, 050, 811, 153, 1315, dan default saja, kemudian OK. Kemudian selanjutnya setelah di output OK saja, dan untuk hasilnya sendiri dari classify DDI adalah sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya adalah identifikasi berupa TVI, di mana TVI ini tuh rumusnya adalah LST dibanding sama FVI, di mana FVI ini tuh harus kita dapatkan terlebih dahulu dengan cara raster kalkulator. Kemudian untuk rumusnya sendiri adalah 2,5 dikali TOA band 5 dikurangi band 4, dalam kurung dibagi BOA band 5 tambah 6 dikali TOA band 4 dikurangi 7,5 dikali TOA band 2 plus 1. Jangan lupa dicek kembali output, kemudian di OK saja. Setelah di OK, untuk hasilnya sendiri dari FEI adalah sebagai berikut. Kemudian untuk rumus dari TVI itu sendiri adalah kita masuk ke raster kalkulator kembali dengan cara kita masuk ke LST. Kita buka LST-nya, dibagi sama FEI yang sudah dibuat tadi, kemudian di output, dan OK saja. Untuk hasil dari TVI yang tadi adalah sebagai berikut. Oke, setelah itu kita bisa melakukan classify kembali dari TVI yang sudah kita buat sebelumnya, sama-sama classify. Dengan classify-nya itu terdapat 5 kelas, di mana metodenya itu sama-sama manual. Kita isi secara manual juga secara perlahan, 5, 70, 85, 99, dan bawahnya default saja, OK. Kemudian output dan OK juga. Untuk hasil dari TVI-nya itu adalah sebagai berikut. Oke, baik, kita masuk ke bagian pembahasan di materi ketiga ini, di mana untuk potensi dari bencana hidrometeorologi pada wilayah studi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini berada pada mayoritas di kelas 2. Dari bencana kekeringan itu sendiri terdapat 3 identifikasi, di mana untuk identifikasi yang pertama yaitu identifikasi DDI, terdapat 5 kelas dengan mayoritasnya berada pada kelas 2. Untuk selanjutnya potensi bencana kekeringan dengan mengidentifikasi DDI terdapat 5 kelas, yaitu mayoritas pada kelas 4, di mana untuk kerawanannya sendiri cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi bencana kekeringan menggunakan TVI, di mana antara NDDI dengan TVI ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan, di mana untuk yang TVI ini mayoritas kerawanan bencana kekeringan pada kelas 1 yaitu sangat rendah, beda dengan NDDI yang lumayan tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuki bagian solusi untuk dari hidrometeorologi itu sendiri adalah bencana yang disebabkan oleh beberapa parameter meteorologi atau cuaca. Jadi ya untuk faktor yang berpengaruh itu terdapat curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, dan juga angin. Untuk contohnya bencana hidrometeorologi yang terdapat di Indonesia
adalah kebakaran hutan, longsor, banjir, dan juga angin puting beliung. Hidrometeorologi ini salah satu penanda buruknya sistem bangunan air dan kurangnya masyarakat terhadap lingkungan hidup. Contohnya adalah danau buatan, kemudian melestarikan hutan lestari, membuat sumur bor untuk mendapatkan air, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait, melakukan penyemahan hujan buatan di daerah tangkapan hujan, menyediakan pompa air, serta peningkatan peran masyarakat dalam pembentukan organisasi peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan. Sehingga peran masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam menunjang resikonya. Untuk materi dari hidrometeorologi ini, saya mengambilnya dari jurnal Kristianto tahun 2018 dan juga dari web kompas.com. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.